Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal P3K tahun 2024 untuk jabatan administrasi perkantoran dan pengatur layanan operasional. Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, langsung saja kita ke bagian pembahasan soal. Ini merupakan bagian part ke-8, soalnya ada 30 butir soal. Langsung soal pertama, salah satu prinsip dalam tata kolarsip adalah asli harus tetap asli. Hal ini berkaitan dengan A. Keamanan dokumen, B. Autentikasi dokumen, C. Kecepatan dalam menemukan dokumen, D. Pemeliharaan fisik dokumen. Jawaban yang tepat adalah B. Autentikasi dokumen. Pembahasan prinsip asli harus tetap asli menekankan pentingnya menjaga keaslian dokumen sebagai bukti autentik. Ini berkaitan dengan autentikasi dokumen agar validitas dokumen tetap terjaga jika diperlukan untuk pemeriksaan atau keperluan hukum. Lanjut soal nomor 2. Dalam sistem pengarsipan, metode yang mengelompokkan dokumen berdasarkan nama orang atau instansi disebut A. Metode abjad, B. Metode numerik, C. Metode subjek, D. Metode geografis. Jawaban yang tepat adalah A. Metode abjad. Pembahasan metode abjad merupakan metode pengarsipan berdasarkan nama orang atau instansi menggunakan urutan abjad untuk mempermudah pencarian. Soal nomor 3. Salah satu contoh arsip statis adalah A. Surat izin cuti karyawan, B. Dokumen notulen rapat tahunan yang sudah berusia 30 tahun, C. Daftar hadir karyawan harian, D. Laporan penjualan bulanan perusahaan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan arsip statis biasanya meliputi dokumen penting seperti perjanjian, dokumen sejarah, atau laporan yang memiliki nilai guna jangka panjang. Dokumen notulen rapat tahunan yang sudah lama dianggap memiliki nilai sejarah. Soal nomor 4. Pelayanan publik yang berkualitas harus memenuhi unsur 3A. Apakah yang dimaksud dengan 3A tersebut? A. Aman, anda, dan aktif. B. Anda, aksesibilitas, dan akuntabilitas. C. Akuntabilitas, amanah, dan anda. D. Amanah, anda, dan aksesibilitas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Anda, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Pembahasan 3A dalam pelayanan publik mencakup pertama, Anda, pelayanan dilakukan dengan baik sesuai standar dan dapat diandalkan. Kedua, aksesibilitas, layanan mudah diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Ketiga, akuntabilitas, pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Soal nomor 5. Seorang pegawai layanan publik wajib menerapkan sistem empati dalam memberikan pelayanan. Apa contoh sikap empati yang benar dalam konteks layanan publik? A. Mendahulukan pelanggan yang datang lebih awal. B. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan penuh perhatian. C. Memberikan solusi tanpa perlu mendengarkan keluhan pelanggan. D. Memastikan semua dokumen pelanggan lengkap sebelum melayani. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan sikap empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Soal nomor 6. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pelayanan publik adalah prosedur yang rumit. Bagaimana solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Mengurangi tahapan prosedur tanpa evaluasi mendalam. B. Memberikan pelatihan kepada pegawai tentang prosedur pelayanan. C. Menggunakan teknologi untuk menyederhanakan prosedur. D. Meningkatkan jumlah pegawai untuk mempercepat proses. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan penggunaan teknologi seperti sistem online dapat menyederhanakan prosedur pelayanan dengan mengurangi proses manual.
percepat pengolahan data, dan meningkatkan efisiensi. Soal nomor 7, pasal berapakah dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur tentang kewajiban ASN? A. Pasal 1, B. Pasal 3, C. Pasal 5, D. Pasal 8. Jawaban yang tepat adalah B. Pasal 3. Pembahasan Pasal 3 dalam PP nomor 94 tahun 2021 mengatur tentang kewajiban ASN seperti setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta kewajiban menjaga kehormatan negara. Pemahaman pasal ini penting bagi P3K karena turut berperan dalam penerapan disiplin kerja. Soal nomor 8. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan bagi ASN meliputi A. Pemotongan tunjangan kinerja atau tukin, B. Teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, C. Penundaan kenaikan pangkat, D. Penundaan jabatan setingkat lebih rendah. Maaf, kami ulangi, D. Penundaan jabatan setingkat lebih rendah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menurut PP nomor 94 tahun 2021, sanksi disiplin ringan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pemahaman tentang jenis sanksi ini membantu ASN memahami konsekuensi pelanggaran ringan. Soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan seorang ASN apabila mengetahui adanya pelanggaran kode etik di lingkungan kerja? A. Membiarkan karena bukan tugasnya. B. Melaporkan ke atasan langsung atau pihak yang berwenang. C. Mengatasi sendiri pelanggaran tersebut. D. Membahasnya dengan rekan sejawat. Jawaban yang tepat adalah B. Melaporkan ke atasan langsung. Pembahasan pelaporan kepada atasan langsung atau pihak berwenang adalah langkah yang sesuai aturan. Nomor 10, dalam Undang-Undang ASN terbaru, berapa maksimal masa kontrak pertama seorang P3K? A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. Tidak ada batas waktu. Jawaban yang tepat adalah B. 5 tahun. Pembahasan, menurut Undang-Undang ASN, kontrak P3K dapat Kami ulangi, menurut Undang-Undang ASN, kontrak P3K dapat dibuat dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, sesuai dengan kebutuhan instansi dan kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak ini dapat diperpanjang sesuai dengan evaluasi kinerja, atau biasanya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lanjut soal nomor 11. Fungsi insert tabel di Microsoft Word digunakan untuk A. Menambah grafik ke dalam dokumen, B. Membuat tabel baru dengan jumlah baris dan kolom tertentu, C. Mengatur margin halaman, D. Menyisipkan catatan kaki. Jawaban yang tepat adalah B. Fitur insert tabel memungkinkan pengguna untuk menyisipkan tabel baru ke dokumen dengan jumlah baris dan kolom yang dapat disesuaikan. Hal ini dapat ditemukan di tab insert. Nomor 12. Di Microsoft Word, untuk menambahkan nomor halaman secara otomatis, langkah awal yang harus dilakukan adalah A. Klik menu Insert, pilih Page Number, B. Klik menu File, pilih Option, C. Klik menu Layout, pilih Page Setup, D. Klik menu Review, pilih Word Count. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan, untuk menambahkan nomor halaman secara otomatis, pengguna perlu menggunakan menu Insert. Kemudian pilih opsi Page Number untuk menentukan posisi dan format nomor halaman. Kita lanjut soal nomor 13. Saat mengetik di Microsoft Word, teks bergaris merah menunjukkan A. Kesalahan tata bahasa atau grammar, B. Kesalahan pengetikan atau ejaan, C. Teks sedang dipilih, D. Teks yang diberi komentar. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan, garis merah di bawah teks menunjukkan adanya kesalahan ejaan, spelling. Microsoft Word menggunakan fitur spell check untuk mendeteksi kata-kata tidak ditemukan dalam kamus bahasa. Lanjut soal nomor 14.
Jika Anda ingin mengubah margin pada dokumen di Microsoft Word, Anda dapat melakukannya melalui menu A. Pick Layout, Margin, B. File, Pick Setup, C. Insert, Pick Margin, D. View, Margin. Jawaban yang tepat adalah A. Pick Layout, Margin. Pembahasan untuk mengubah margin pada dokumen di Microsoft Word, pengguna dapat mengakses tab Pick Layout dan kemudian memilih margin untuk memilih atau mengatur margin sesuai keinginan. Lanjut soal nomor 15. Pada Microsoft Word, untuk mengubah ukuran kertas pada dokumen, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Klik tab Insert, kemudian pilih Pick Number, B. Klik tab Layout, kemudian pilih Size, C. Klik tab View, kemudian pilih Print Layout, D. Klik tab Home, kemudian pilih Font. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan untuk mengubah ukuran kertas di Microsoft Word, langkah pertama adalah dengan membuka tab Layout di menu bar, lalu pilih Size yang terdapat pada grup Page Setup. Dari sini, Anda bisa memilih ukuran kertas yang diinginkan, seperti A4, letter, atau ukuran kertas khusus lainnya. Lanjut soal nomor 16. Salah satu indikator utama dalam penerapan standar pelayanan minimal atau SPM di perkantoran adalah A. Jumlah pegawai yang menerima pelatihan setiap bulan, B. Kesesuaian peralatan kantor dengan kebutuhan pelayanan, C. Peningkatan pendapatan negara setiap tahun, di tingkat partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan layanan. Jawaban yang tepat adalah B. SPM memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan publik. Kesesuaian peralatan kantor seperti komputer, printer, atau software dengan kebutuhan pelayanan sangat penting agar proses administrasi dan pelayanan berjalan dengan optimal. Lanjut soal nomor 17. Standar pelayanan minimal atau SPM bertujuan untuk A. Mengurangi beban kerja pegawai, B. Memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat, C. Mengutamakan kebutuhan pemerintah di atas masyarakat, D. Menekankan anggaran operasional kantor. Jawaban tepat adalah B. SPM dirancang untuk menjamin bahwa pemerintah memberikan pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas kepada masyarakat. Standar ini mengacu pada jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Soal nomor 18. Berikut ini yang bukan termasuk unsur dalam standar pelayanan minimal SPM adalah A. Jenis pelayanan, B. Mutu pelayanan, C. Biaya pelayanan, D. Evaluasi kinerja pegawai. Jawaban yang tepat adalah D. Evaluasi kinerja pegawai. Pembahasan SPM mencakup unsur-unsur seperti jenis pelayanan, mutu pelayanan, serta upaya pencapaian target pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja pegawai lebih berkaitan dengan manajemen SDM, bukan SPM. Lanjut soal nomor 19. Salah satu tantangan dalam implementasi standar pelayanan minimal SPM instansi pemerintah adalah A. Kurangnya dukungan dari masyarakat, B. Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, C. Regulasi yang terlalu fleksibel, D. Peran pemerintah pusat yang dominan. Jawaban tepat adalah B. Implementasi SPM seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini membuat beberapa instansi sulit memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan. Soal nomor 20. Dasar hukum yang mengatur standar pelayanan minimal SPM di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, C. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jawaban tepat adalah B. Dasar hukum utama yang mengatur SPM adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dasar di bidang tertentu. Lanjut soal nomor 21. Platform mana yang paling sesuai untuk mengadakan rapat virtual dengan fitur berbasis layar dan perekaman? A. Microsoft Teams,
B. Photoshop, C. CorelDRAW, D. File Explorer. Jawaban tepat adalah A. Microsoft Teams adalah platform komunikasi dan kolaborasi berbasis online yang mendukung fitur seperti rapat virtual, berbagi layar, rekaman, serta integrasi dengan layanan Microsoft lainnya. Soal nomor 22. Fungsi utama dari Google Drive adalah A. Menyediakan ruang penyimpanan berbasis cloud untuk penyimpan, mengakses, dan berbagi file. B. Membantu membuat desain grafis yang menarik. C. Menyediakan informasi real-time mengenai cuaca. D. Mengelola pengeluaran keuangan perusahaan. Jawaban tepat adalah A. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud dari Google yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan file secara online. Lanjut soal nomor 23. Dalam pengolahan dokumen berbasis Google Drive, layanan yang digunakan untuk menyusun dokumen teks adalah Google Sheet, B. Google Doc, C. Google Slide, D. Google Form. Jawaban tepat adalah B. Google Docs. Ada layanan dalam Google Drive yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen teks. Sementara Google Sheet untuk spreadsheet, Google Slide untuk presentasi, dan Google Form untuk membuat formulir atau survei. Lanjut soal nomor 24. Apa fungsi utama Google Forms dalam layanan perkantoran? A. Membuat presentasi interaktif. C. B. Mengolah jadwal rapat. C. Mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner. D. Membuat laporan keuangan. Jawaban yang tepat adalah C. Google Forms adalah alat yang digunakan untuk membuat survei, kuesioner, atau formulir pengumpulan data dengan mudah. Fitur ini sangat berguna dalam lingkungan perkantoran untuk mengumpulkan opini karyawan, data pelanggan, dan responden untuk berbagai keperluan. Soal nomor 25. Manakah langkah pertama dalam membuat Google Forms? A. Menentukan jenis file penyimpanan. B. Login ke akun Google dalam membuka Google Forms. C. Mengimport data dari spreadsheet. D. Mengaktifkan mode kolaborasi. Jawaban tepat adalah B. Langkah awal menggunakan Google Form adalah login ke akun Google Anda, lalu mengakses Google Form melalui menu Google Workspace, atau langsung mengetikkan URL di browser. Lanjut soal nomor 26. Di Google Form, fitur validasi jawaban digunakan untuk A. Mengatur jumlah responden maksimal. B. Memberi batasan atau aturan pada input jawaban. C. Membatasi aksesnya kepada pengguna tertentu. Kami ulangi. C. Membatasi akses hanya kepada pengguna tertentu. D. Menjadwalkan pengiriman otomatis formulir. Jawaban yang tepat adalah B. Memberi batasan. Fitur validasi jawaban di Google Form memungkinkan pengguna untuk menentukan aturan pada input, seperti hanya menerima angka dalam rentang tertentu, format email yang valid, atau jawaban dengan panjang karakter tertentu. Soal nomor 27. Bagaimana cara membagikan formulir Google Form agar responden bisa mengisi? A. Mengunggah file ke Google Drive. B. Membagikan tautan formulir untuk mengirim melalui mail. C. Menyematkan formulir ke dokumen Microsoft Word. D. Menggunakan perangkat lunak tambahan. Jawaban yang tepat adalah B. Google Form menyediakan opsi untuk membagikan formulir melalui tautan, email, atau menyematkannya di situs web. Tautan tersebut dapat diatur agar terbuka untuk publik atau hanya pengguna tertentu. Soal nomor 28. Apa kelebihan utama Google Form dibandingkan kuesioner manual? A. Mempermudah pengarsipan fisik dokumen. B. Hanya dapat diakses oleh perangkat tertentu. C. Hasil otomatis terintegrasi dengan Google Sheet untuk analisis. D. Tidak memerlukan koneksi internet. Kelebihan utama dari Google Form adalah C. Salah satu keunggulan utama Google Form adalah hasil dari formulir secara otomatis dapat dikumpulkan dalam Google Sheet, permudah analisis data secara real-time tanpa perlu proses manual. Lanjut soal nomor 29. Apa elemen penting yang harus ada dalam desain poster atau tribun layanan perkantoran?
A. Teks yang berlebihan agar semua informasi tersampaikan. B. Kombinasi warna yang mencolok tanpa memikirkan harmoni. C. Logo instansi, pesan utama, dan informasi kontak. D. Ilustrasi yang kompleks agar terlihat lebih menarik. Jawaban tepat adalah C. Desain poster atau tribun harus menggunakan kejelasan informasi. Elemen penting seperti logo instansi membantu menunjukkan identitas pembuat. Pesan utama menyampaikan inti informasi, dan kontak memberikan akses lebih lanjut bagi audiens yang membutuhkan informasi tambahan. Lanjut soal terakhir nomor 30. Ini sangat mudah kawan-kawan Bapak Ibu untuk menyimpan desain dalam format yang mendukung latar belakang transparan. Format file yang harus dipilih adalah A. JPG, B. PDF, C. PNG, D. GIF. Jawaban yang tepat adalah C. PNG. Format PNG mendukung latar belakang transparan yang sering digunakan dalam desain tribun agar bagian tengah kosong. Bisa digunakan untuk foto. Tambahan, bonus berhadiah bagi yang beruntung. Di bawah ini yang bukan nama media sosial online adalah A. WhatsApp atau WA, B. Instagram atau IG, C. Facebook type B, D. Telegram, C. Twitter, E. Pengurus D. Amawang RI. Oke, itulah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita, kalian, dan semuanya lolos dan sukses di ADSN PJKK tahun 2024. Maaf jika dalam penyampaian atau perkataan kami terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhirnya kami sudah dan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.